Halo guys, welcome to my first YouTube video channel. Maaf ya, jadinya lama banget aku nguploadnya karena ngeditnya susah banget. Aku baru tahu sesusah ini. Oh iya, jadi di sini aku bakalan sedikit sharing tentang teknik-teknik yang aku punya dalam bermakeup. Jadi mungkin si YouTube ini bakalan jauh dari kata sempurna, tapi aku harap kali ini kalian maklumin ya. Oke, kita langsung ke yang pertama. Pertama adalah shaving eyebrow. Menurut aku, eyebrow adalah bingkai wajah. Jadi, kalau misalnya eyebrow-nya udah nggak perfect, menurut aku sih semua look makeupnya jadi kurang perfect gitu. Oke, yang kedua kita masuk ke base. Base merupakan tahap terpenting dari makeup. Kenapa bisa begitu? Karena makeup yang kalian gunakan akan lebih kelihatan stay dan nempelnya tuh juga bakalan lebih apa ya, kayak gimana ya, kayak kesannya lebih natural aja sih menurut aku. Untuk tekniknya sih paling cuma kayak diratain aja gitu. Yang ketiga, kita pakai korektor. Nah, korektor yang merah ini kita gunakan di bagian dark spot, misalnya kayak di bawah mata, atau bagian pinggir hidung, atau mungkin bagian pinggir bibir. Pokoknya bagian-bagian dark spot yang menurut kalian emang harus di cover, kalian cover pakai korektor yang warnanya merah ini. Sebenarnya boleh merah, boleh oranye, boleh pink, pokoknya yang mengarah ke warna merah gitu aja. Setelah itu selanjutnya kita pakai foundation. Foundation yang aku pakai di sini adalah Giorgio Armani yang designer lift sama Naturactor yang shade-nya 130. Jadi kenapa aku mix? Karena menurut aku bright itu harus pakai foundation yang benar-benar covering. Dan menurut aku dua foundation ini compare-nya ya cukup bagus gitu. Mungkin kalian di sini bertanya, kenapa putih banget sih kak foundationnya, kenapa nggak digelepin, kenapa nggak disesuaikan sama warna kulitnya? Karena menurut aku kalau pengantin itu memang harus jauh lebih light, tapi nggak jauh-jauh banget ya, paling enggak sekitar kayak 5 tingkat lebih putih daripada warna kulitnya. Soalnya, kenapa? Karena kalau base-nya kita udah pakein yang warnanya agak gelap, selanjutnya dia bakalan kelihatan gelap gitu. Terus kalau misalnya nanti ini keputihan gimana kak? Nah nanti foundation ini memang aku awalin dengan warna yang cukup putih. Jadi nanti setelah itu bedak sama, iya bedaknya, itu aku pakein yang warnanya bit darker gitu. Jadi ya tetap sesuai sama warna kulit aslinya, cuma base-nya, base dasar foundationnya itu aku kasihin warna yang paling light. Jadi kelihatannya gimana ya? Dia tone-nya tetap tetap stay di situ gitu. Kalaupun dia nanti suatu saat tone-nya turun, paling nggak turun-turun banget, jadi nggak gelap-gelap banget gitu. Setelah itu tadi kita tap ya, kita tap sama beauty blender. Nah, yang sekarang kita pakai contour. Di sini aku pakai contour Anastasia Beverly Hills. Ini aku campur antara cinnamon sama coklat. Nah, itu teknik yang aku pakai. Jadi aku garis dulu di tulang pipinya, mengarah ke arah bibirnya, terus aku blend gitu. Blend, 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 blend. Kiri sama kanan, terus baru tinggal kita tap-tap sama beauty blender. Kenapa aku pakai dua beauty blender? Karena aku nggak suka kotor. Begitu. Jadi aku pakai real teknik untuk ngeblend foundation yang lebih lebih banyak, yang lebih oke, yang mungkin kayak lebih luas wilayahnya begitu. Tapi kalau untuk kayak beauty blender aku biasanya lebih untuk kayak tap-tap tadi korektor, aku tap-tap pakai itu, atau enggak kontur aku tap-tap pakai itu. Pokoknya bagian-bagian yang lebih detailing sih aku biasanya pakai itu. Nah ini untuk kontur hidung, aku biasanya mulainya dari bawah dan nggak sampai deket alis. Jadi cuma bagian kayak bagian deket alis, tulang hidung deket alis itu aku kosongin seperempat. Jadi kayak sorry semi-semi bayangan gitu kali ya. Nggak tahu deh aku bilangnya gimana, maafin aku ya. YouTube-nya jadi kayak begini, ngomongnya random banget tapi ya udah mungkin ini jadi motivator aku untuk jadi lebih baik. Oke, baiklah. Terus ini yang di bagian atas, karena jidatnya dia agak sedikit lebar, jadi kita tutupin juga pakai kontur. Jadi kontur yang coklat ini fungsinya adalah menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan. Jadi kekurangannya dia misalnya di pipinya agak sedikit cabi, maka kita kontur. Misalnya kekurangannya dia di jidatnya lebar, kita kontur bagian lebarnya. Sekarang hidungnya agak gede, kita kontur pinggirannya jadi kelihatannya lebih slim. Dia punya apa ya, bagian rahang yang gede, dia rahangnya agak sedikit kotak.
Jadi kita tutupin juga sama contour, jadi kelihatannya lebih shapingnya lebih tajam. Nah, selanjutnya kita pakai highlight. Highlight ini fungsinya untuk menonjolkan kelebihan. Tulang hidung misalnya, dagu, bawah mata. Wah, udah deh. Nah, bagian bawah mata ini harus diselesaikan terakhir. Karena apa? Kalau bagian bawah mata diselesaikan awal, aku takutnya bakalan cepet cracking. Jadi biasanya aku suruh klien aku untuk stay lihat ke atas setelah kita meng-highlight bagian-bagian yang lain. Bagian mata itu bagian terakhir yang harus ditutupin highlight. Setelah di-highlight, baru kita langsung baking bagian bawah mata. Biasanya aku bilang sama klien aku untuk nggak ngelihat ke bawah lagi, jadi tetap ngelihat ke atas. Setelah kita baking bawah matanya, kita baking tulang hidungnya, kita baking part-part yang memang harus ditonjolkan. Kita nge-bakingnya ini aku pakai RCMA, no color powder. Baru kita blend semuanya. Itu pakai kuas bersih ya, nggak ada warnanya kuasnya. Baru kita tap sekarang ke seluruh wajah dengan bedak tabur. Karena apa? Karena apa harus dikasihin bedak tabur semuanya, Kak? Kenapa nggak yang di bagian baking-bakingnya itu aja yang dikasihin powder? Karena menurut aku untuk makeup supaya kelihatan lebih stay itu memang harus dikasihin bedak tabur. Jadi dia lebih kayak men-set foundation itu supaya minyaknya controllable. Itu. Terus yang ke-8 kita pakai compact powder. Di sini aku pakai compact powdernya itu, maaf ya itu kecepatan tadi akunya. Ya udah. Itu compact powdernya aku pakai Guerlain. Jadi Guerlain cuma aku sapu-sapuin doang sih. Yang selanjutnya kita masuk ke eyebrow. Nah, di sini eyebrow aku tetap juara Viva. Hidup dan matiku tetap pakai Viva. Ini aku pakai Viva, terus itu aku rapiinnya pakai concealer pensil punyanya Crayolan. Aku belinya di Pengampon di Surabaya. Jadi aku kalau misalnya ke Surabaya sekalian aku beli 2 lusin, 3 lusin sekalian deh gitu buat stok. Jadi di sini pertama aku pola dulu bagian bawah alisnya sambil aku rapiin pakai concealer. Setelah dipola baru kita isi. Aku isinya itu dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Kenapa begitu? Karena kalau kita isi dari depan ke belakang, itu menurut aku kadang-kadang ada bagian kulit yang gak kena. Karena warnanya lebih alami, nggak terlalu jauh sama warna pensil alisnya, kita harus pakai maskara. Oke, lanjut kita pakai eyeshadow. Ini sih menurut aku tahap paling penting, tahap super penting ketika pemakaian eyeshadow. Karena warna seperti warna Maroko atau enggak mungkin warna-warna bata deh, warna-warna bata itu benar-benar kesan matanya bisa jadi lebih dramatik. Harus banget, harus pakai banget. Jadi awal eyeshadow aku mau segala teknik, mau model apa, aku awal selalu pakai warna-warna bata ini. Terus itu di dalamnya aku pakein warna gold. Nah, sekarang kita lanjut ke pinggiran. Itu mulainya aku dari 1/4 bawah naik ke atas. Nah, dan caranya aku untuk meng-apply itu selalu dari bagian luar ke dalam. Jadi bukan dari bagian dalam keluar. Tuh. Bisa kalian lihat. Ini aku pakai blending brush. Setelah aku bentuk shape-nya, baru aku pakai blending brush, jadi kesannya lebih lebih alami banget gitu.
Itu yang di bawahnya juga aku pakein blending brush punyanya Real Technique. Dibersih-bersihin karena ada bagian serpihan-serpihan yang jatuh. Oke, itu kiri kanan udah selesai. Nah, ini sekarang bagian waterline. Waterline yang di atas mata. Waterline yang di atas mata itu menurut aku harus banget sih diisi. Karena apa? Kalau misalnya kalian nggak ngisi itu, kesannya nanti ketika kalian nempel bulu matanya ngambang. Nggak nempel, jadi kelihatan palsunya banget, gitu. Ini yang selanjutnya aku pakai eyeliner. Eyelinernya aku pakai, maaf ya kecepetan banget, maafin banget. Itu tadi eyelinernya aku pakai Elizabeth Ellen. Elizabeth Ellen belinya di Guardian ada. Ini pakai bulu metong. Bulu metong, aku beli bulu metong itu punyanya Belta Lashes dong. Terus lemnya aku pakai lem merek Duo. Kalau maskara sih sebenarnya penting nggak penting, itu terserah kalian. Kalian mau pakein boleh, nggak kalian pakein pun juga boleh. Itu sih buat untuk nempelin bulu mata aslinya ke bulu mata palsunya aja. Jadi kasih glitter supaya manja. Jadi matanya kesannya kayak gimana gitu, makan banget. Bawah matanya juga dikasihin maskara, jangan lupa. Aku juga mau bilang, aku itu enggak pernah pakai bulu mata bawah. Sama sekali tidak pernah pakai bulu mata bawah. Karena apa? Menurut aku kesannya fake banget. Kayak nggak natural aja. Jadi aku biasanya timpa-timpa maskara tuh bisa sampai 4 atau 5 maskara berbeda. Jadi matanya kesannya lebih natural aja gitu bulunya karena pakai bulu mata asli. Kalau misalnya bulu mata bawahnya dia pendek, kita bisa pakein dia kayak fiber lashes yang warnanya putih tuh biasanya. Nah, sekarang kita lanjut ke shading. Untuk cara pemakaian shading biasanya aku cuma pakai apa ya, di blushing gitu doang gitu. Jadi kayak kita pakai blush on. Soalnya kalau kita pakai kayak niatin banget digores-goresin kayak gitu, kesannya nggak alami. Bagian hidung pun juga, aku juga cuma pakein sisa-sisa yang tadi untuk di pipi. Sekarang kita lanjut ke lipstick. Ini udah part terakhir dalam pemakaian makeup. Ini bibirnya aku buat over lips gitu, over dari garis lipsnya dia. Terus udah deh, tinggal pakein blush on. Ya, tekniknya nggak ada sih kalau pakai blush on, kayak cuma sekedar ngeblushing aja gitu. Terus ini highlighter di bagian highlight yang tadi kita udah baking. Udah deh, selesai. Yeay, ini nih hasilnya. Bagus nggak? Tuh. Kalau kalian mau tanya-tanya lagi soal makeup ini, kalian bisa komen di bawah. Terus juga untuk hasil ini, aku minta maaf sebelumnya karena YouTube-nya mungkin kecepatan atau gimana. Aku minta maaf banget. Maaf banget karena aku juga masih amatir banget. See you next time. Bye-bye.